Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji Abdul Basit. Saya dari kelas AB 10 dengan nomor induk mahasiswa 206222246. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 1. Sejarah lahirnya Pancasila, yang kedua berdirinya NKRI, yang ketiga yaitu kebangkitan nasional, dan yang keempat proklamasi kemerdekaan. Untuk mengetahui keempat materi tersebut, mari kita simak video berikut ini. I'm gonna love you. 1. Sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuriso Jabdekosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Kaohsiung, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila ketiga internasionalisme atau kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Yang kedua adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI. Berdirinya NKRI ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang naskahnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak mudah untuk memproklamirkan berdirinya NKRI tersebut. Terdapat serangkaian peristiwa luar biasa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Demi memanfaatkan momen tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang dan tetap memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian terjadilah peristiwa proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, menindaklanjuti peristiwa proklamasi tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang menandai terbentuknya NKRI di bawah pimpinan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah kebangkitan nasional. Apa itu kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo dan Ikrar Sumpah Pemuda.
Tokoh penting dalam kebangkitan nasional yaitu Sutomo. Sebenarnya masih ada 4 lainnya, tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang Sutomo. Peran penting yang Sutomo lakukan untuk kebangkitan nasional adalah mendirikan organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Awal mula Budi Utomo. Organisasi ini awalnya dibangun karena ia bersama kawan-kawan dari Setopia memperkenalkan ide untuk memberikan bantuan dana bagi para pelajar pribumi berprestasi tapi miskin, sehingga ide ini berkembang dengan bergabungnya sekelompok priai Jawa untuk mendirikan Budi Utomo. Peran penting Budi Utomo yaitu 1. Memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, membiayai anak bangsa yang cerdas namun tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya. Yang ketiga, memajukan pertanian, peternakan, serta perdagangan. Harapan untuk generasi muda bangsa Indonesia yaitu 1. Memajukan perekonomian negara, kedua, memajukan hukum pemerintah negara, yang ketiga, memajukan pemikiran rakyat, yang keempat, memajukan teknologi, yang kelima, melestarikan budaya bangsa, dan yang keenam, melestarikan kekayaan alam. Yang keempat yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali peristiwa yang dialami oleh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. A. Pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI atau Dokuritsu Jombi Kosakai. Tujuannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Ketuanya adalah Rajiman Widjodiningrat, Wakil Ketua Raden Panji Suroso. Anggotanya berjumlah 63 orang. B. Sidang BPUPKI. BPUPKI sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan menyusun dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Supomo pada 30 Mei 1945 menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Soekarno pada 1 Juni 1945 beliau menyampaikan dasar negara sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada 10-16 Juli BPUPKI mengadakan sidang kedua dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Selanjutnya adalah penyusunan naskah proklamasi. Setelah berdiskusi dengan golongan muda, Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk segera melaksanakan proklamasi. Wikana dan Yusuf Kunto membawa kedua tokoh tersebut kembali ke Jakarta. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadasi Maeda.
Rapat tersebut bertujuan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalimat pertama, naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta, kemudian ditulis tangan oleh Soekarno, selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Berikut adalah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Sayuti Melik. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, proklamasi hendak dilakukan di lapangan Ikada. Untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Latif Handraningrat dan S. Suhud ditugasi menjadi pengibar bendera. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tercapai berkat jasa para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Muhammad Yamin, dan Sultan Syahrir.